Awal Mei 2023, pagi di Dusun Sumber Rejo, Kabupaten Jombang, terasa lembab dan sunyi aneh. Kabut tipis masih bergelayut di atas aliran Sungai Brantas, menutup pandangan seperti tirai putih abu-abu. Udara di sana biasanya menenangkan, tapi pagi itu ada sesuatu yang menggantung, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara ayam berkokok dari kejauhan, disusul dentingan sendok di dapur, bunyi sandal di jalan tanah. Semuanya berjalan seperti biasa, tapi di balik ketenangan itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak seorang pun bayangkan. Sekitar pukul 5 pagi, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Misnah menurunkan perahu kayu kecilnya ke sungai. Perempuan ini dikenal semua orang di kampung. Sederhana, pekerja keras, dan setiap hari hidupnya bergantung pada sungai. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Bu Misnah mencari nafkah sendiri dengan cara yang sama. Mengambil eceng gondok untuk pakan sapi, memungut botol bekas, atau menjala ikan kecil. Dia hafal setiap arus, setiap bebatuan di dasar Brantas. Namun pagi itu, arus terasa lamban, terlalu lamban. Airnya keruh kecoklatan dan sesekali muncul buih aneh di permukaan. Airnya berat hari ini, gumamnya pelan. Tapi ia tetap mendayung, tubuhnya miring mengikuti gerak arus. Kabut masih menutup sebagian permukaan air dan suara dayung yang menyentuh sungai terdengar seperti bisikan panjang, lirih menembus udara pagi yang dingin. Setelah beberapa meter, dia sampai di tempat biasa. Tikungan kecil di mana eceng gondok sering berkumpul. Bu Misnah menancapkan galah, menahan perahu agar tak hanyut, lalu mulai menarik eceng gondok besar ke tepi perahu. Tapi, sesuatu terasa aneh. Cangkul besinya tersangkut benda berat. Dia menarik lebih kuat, tak bergerak. Menarik lagi, tetap diam. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski udara masih sejuk. Kayu besar mungkin, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia dorong galah kayunya ke bawah permukaan, yang dirasakan bukan kerasnya batu atau akar bambu. Yang ia rasakan lembek, licin, dan dingin. Tangannya berhenti. Matanya menatap air yang mulai beriak perlahan, seperti ada sesuatu di bawah sana yang bergerak. Ia tarik pelan-pelan. Dan tiba-tiba, dari balik rumpun eceng gondok muncul ujung terpal hitam, basah, berat, dan terikat dengan tali nilon tebal. Ya Allah! Mulutnya bergetar, tapi tak keluar suara. Terpal itu besar sekali, seperti gulungan yang sengaja dibuat padat. Di beberapa bagian, tampak batu kali besar yang dililit tali, menempel rapat seolah ingin memastikan benda itu tidak akan mengapung lagi. Bu Misnah mencoba mendekat, ingin memastikan. Tapi begitu terpal itu tersentuh dayungnya, bau aneh menyambar. Bau yang tajam, menusuk, dan memaksa perutnya bergejolak. Bukan bau ikan, bukan bau bangkai biasa, tapi bau busuk yang hanya dikenal oleh orang-orang yang pernah melihat kematian. Dia menjerit tertahan, nyaris jatuh dari perahu. Tangan gemetar, wajah pucat, dan tanpa berpikir panjang, dia mendayung sekuat tenaga menuju tepi sungai. Pak Kepala Dusun, ada yang aneh di sungai. Cepat! Beberapa menit kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Nelayan, ibu-ibu, anak muda. Mereka berdiri di tepi sungai, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Kabar itu menyebar cepat seperti api di jerami kering. Hanya dalam 1 jam, garis polisi dipasang. Mobil patroli datang, sirin singkat memecah keheningan pagi. 3 polisi turun, salah satunya seorang pria berwajah tegas bernama AKP Bayu Pradana, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang. Dia berdiri di tepi sungai, menatap terpal besar yang setengah mengapung. Sekilas saja, ia tahu ini bukan sampah biasa. Jangan disentuh dulu. Kita angkat pelan-pelan, ujarnya pendek. Timnya menyiapkan tali, sarung tangan, dan perahu karet. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menarik benda itu ke tepi.
Ketika akhirnya berhasil diangkat, semua orang menahan napas. Tali nilon yang melilit begitu kuat, simpulnya berlapis. Dan dari sela-sela terpal, ada cairan kehitaman yang menetes, menimbulkan bau busuk yang semakin pekat. Satu persatu lapisan tali dipotong, kain terpal dibuka perlahan, dan di detik itu, semua suara di sekitar lenyap. Di dalamnya, tubuh seorang laki-laki sudah membengkak, kulitnya keabu-abuan, hanya mengenakan celana dalam tipis. Rambutnya terurai, wajahnya sulit dikenali. Beberapa warga mundur sambil menutup mulut, sebagian lain menunduk berdoa. Korban laki-laki, sekitar 30-an tahun, ujar petugas forensik cepat. Lihat luka di dada dan perut, luka tusuk, banyak. AKP Bayu mengangguk pelan. Ia tahu apa artinya. Ini bukan tenggelam, bukan kecelakaan, dan jelas bukan bunuh diri. Ini pembunuhan. Area segera dikosongkan. Warga diminta mundur, garis polisi diperlebar. Petugas memotret setiap sisi bungkusan, dari simpul tali, jenis batu pemberat, hingga warna terpal. Setiap detail bisa menjadi petunjuk siapa pelaku. Setelah otopsi singkat di lokasi, jenazah dimasukkan ke kantong hitam. Bau busuk menyebar ke udara, tapi tak ada yang bergerak. Semua masih terdiam, menatap ke arah sungai. Air kembali tenang, hanya menyisakan riak kecil di tempat bungkusan tadi muncul. Beberapa orang mulai berbisik pelan, menyebut nama-nama orang hilang yang mereka dengar dari desa sebelah. Tapi bagi AKP Bayu, itu baru permulaan. Dia berdiri diam sejenak, memandangi air keruh yang terus mengalir. Orang ini tidak jatuh sendiri, katanya datar. Dan siapapun yang melakukan ini, dia tahu sungai ini seperti apa. Siang itu, tim forensik memulai pencarian tambahan di sekitar lokasi. Mereka menemukan potongan tali lain yang terurai dan sebuah sandal jepit laki-laki tersangkut di akar pohon. Tak ada identitas, tak ada petunjuk nama. Hanya tubuh tanpa suara, dan tanda-tanda kejam yang masih melekat. Sementara itu, di pos kecil pinggir jalan, wartawan lokal mulai berdatangan. Beberapa mencoba mengambil gambar, tapi segera ditegur petugas. Ini bukan tontonan, ujar seorang polisi muda dengan nada berat. Namun kabar sudah terlanjur menyebar. Dalam waktu singkat, seluruh Jombang tahu. Ada mayat misterius ditemukan di Sungai Brantas. Desas-desus mulai muncul. Ada yang bilang korban utang besar. Ada yang bilang perebut istri orang. Bahkan ada yang menyebut ritual aneh di pinggir sungai. Tak ada yang tahu mana yang benar. Tapi satu hal pasti, ketenangan desa itu sudah berakhir. Menjelang sore, jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lanjutan. Petugas mengambil sidik jari, namun kulit yang rusak membuat hasilnya nihil. Langkah berikutnya, uji DNA dan pencocokan dengan laporan orang hilang di seluruh Jombang dan kabupaten sekitar. AKP Bayu memandangi hasil foto dari tempat kejadian. Tali nilon, batu kali, terpal hitam, semuanya barang yang mudah ditemukan, tapi perhitungannya terlalu rapi. Bukan pekerjaan spontan, melainkan direncanakan. Dia menulis cepat di buku catatan kecilnya. Tujuan, tenggelam permanen. Motif, sembunyikan jenazah. Lokasi, dekat warung pinggir jalan, 500 meter dari pemukiman. Tangannya berhenti sejenak. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Lokasi itu dekat sekali dengan jalur kampung yang ramai siang hari, tapi sepi total malam hari. Siapapun pelakunya, dia pasti tahu jadwal hidup warga sekitar. Sore berganti malam. Sungai Brantas kembali gelap, hanya diterangi pantulan lampu dari rumah-rumah jauh di seberang. Airnya bergerak perlahan, membawa dedaunan, ranting, dan entah mungkin jejak-jejak yang belum sempat ditemukan. Bumisnah yang menemukan bungkusan itu masih duduk di serambi rumahnya malam itu. Dia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, dia masih mencium bau dari sungai.
Masih terbayang bayangan hitam besar yang terangkat dari air. Kalau saja aku tak turun pagi itu, bisiknya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sungai tidak pernah menyimpan rahasia selamanya. Cepat atau lambat, semuanya akan muncul ke permukaan. Dan malam itu, di Jombang yang tampak tenang, polisi mulai membuka satu persatu simpul misteri. Mereka belum tahu nama korban, belum tahu siapa pelaku, tapi dari cara bungkusan itu dibuat. Mereka tahu ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini adalah pembunuhan yang lahir dari amarah, cinta, dan pengkhianatan. Sungai Brantas kembali mengalir tenang malam itu. Tak ada yang tahu, di bawah arusnya masih ada rahasia lain menunggu untuk ditemukan. Dan nama yang sebentar lagi akan mengguncang Jombang, belum terucap, belum tertulis, tapi sebentar lagi akan menggema di seluruh desa, Rudi Hartanto. Siang hari setelah penemuan mayat itu, kantor Polres Jombang dipenuhi kesibukan yang tidak biasa. Di ruang penyelidikan, papan tulis besar mulai terisi coretan nama, lokasi, dan tanda panah merah yang menghubungkan satu titik dengan titik lain. Di tengah ruangan, AKP Bayu Pradana berdiri dengan wajah tenang, tapi matanya tajam, menelusuri setiap detail. Yang kita punya cuman satu tubuh tanpa identitas, katanya pelan. Tidak ada dompet, tidak ada baju, tidak ada tato yang jelas. Tapi cara dia diikat, bukan asal-asalan. Ia menatap foto hasil olah TKP di tangannya. Terpal hitam, tali nilon, batu kali, simpul berlapis. Semuanya rapi, seolah dibuat oleh seseorang yang tahu persis cara menyembunyikan bukti. Mulai lacak laporan orang hilang di seluruh Jombang dan kabupaten sekitar. 1 bulan terakhir. Usia antara 30 sampai 40. Instruksinya tegas. Tim segera berpencar. Sore menjelang malam, data demi data mulai dikumpulkan. Belasan laporan orang hilang diprint dan ditumpuk di meja penyidik. Beberapa nama dicoret cepat karena tidak sesuai usia. Sebagian lain dicoret karena jasad sudah ditemukan. Hingga akhirnya, satu laporan menarik perhatian. Seorang laki-laki bernama Rudi Hartanto, 39 tahun, warga desa Jatiwunggu, Kecamatan Perak, dilaporkan hilang oleh istrinya 2 minggu lalu. Laporan itu dibuat sederhana. Suami saya pamit keluar rumah tanggal 18 April malam. Katanya ada urusan sebentar. Setelah itu tidak pernah kembali. AKP Bayu membaca kalimat itu perlahan, matanya menyipit. Tanggal itu cocok, sama dengan perkiraan waktu kematian berdasarkan kondisi tubuh. Panggil istrinya besok pagi, kita butuh keterangan lengkap, ujarnya singkat. Pagi berikutnya, seorang perempuan datang ke Polres dengan wajah pucat dan mata bengkak. Namanya Lina Kusumawati, istri dari Rudi Hartanto. Dia mengenakan baju sederhana, rambut diikat seadanya, dan terus memegang tas kecil di pangkuannya. Bu Lina, sapa penyidik dengan suara lembut. Ibu yang terakhir melihat suami tanggal 18 April, benar? Perempuan itu mengangguk perlahan. Air matanya sudah kering, tapi suaranya masih bergetar. Iya, Pak. Malam itu Rudi keluar rumah habis Isya. Katanya ada teman lama mau ketemu di warung. Saya pikir cuma sebentar. Ia berhenti sejenak menarik napas panjang. Tapi setelah itu HP-nya mati. Saya tunggu sampai pagi nggak pulang juga. Apakah suami ibu punya musuh? Atau masalah bisnis? Tidak, Pak. Rudi orangnya ramah, gampang bergaul. Tapi kalimatnya terhenti. Mata Bu Lina menunduk. Ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tertahan. Silakan lanjut, Bu. Semua keterangan penting buat kami. Perempuan itu menelan ludah. Suami saya? Orangnya agak genit, Pak. Sering main keluar malam. Saya tahu dia pernah punya hubungan sama perempuan lain. Ruangan itu mendadak hening. Semua penyidik menatap satu sama lain. AKP Bayu menulis pelan di buku catatannya. Kemungkinan motif asmara. Apakah ibu tahu dengan siapa dia terakhir berhubungan? Lina menggeleng. Saya tidak tahu, Pak.
Tapi beberapa hari sebelum hilang, saya sempat dengar dia telepon seseorang, suaranya perempuan. Informasi itu jadi titik awal baru. Polisi langsung minta izin memeriksa ponsel milik Rudi yang ditemukan bersama jenazah. Sayangnya, ponsel itu rusak berat karena terendam air lama. Layar retak, baterai menggembung, motherboard berkarat. Namun AKP Bayu tetap memutuskan untuk mengirimnya ke Laboratorium Digital Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya. Kalau beruntung, data chatnya masih bisa diselamatkan, katanya. Sementara itu, tim lain bergerak ke Desa Jatiwungu untuk menggali lebih dalam kehidupan korban. Mereka berbincang dengan tetangga, teman, bahkan rekan kerja Rudi. Keterangan mulai membentuk pola. Rudi dikenal sebagai pria ramah, tapi mudah dekat dengan perempuan. Ia sering nongkrong di warung pinggir jalan dekat sungai. Warung kecil yang populer di kalangan laki-laki setempat karena makanannya enak dan pemiliknya cantik. Warung itu bernama Saung Keluarga dan pemiliknya seorang perempuan bernama Maya Lestari. 2 hari kemudian, kabar dari Surabaya datang. Tim forensik digital berhasil menyalin sebagian besar data dari memori ponsel korban. Semua file dikirim balik ke Polres Jombang dalam bentuk laporan tebal. Di ruang penyidik, AKP Bayu membuka berkas itu bersama 2 anak buahnya. Mereka menatap layar komputer yang menampilkan ratusan pesan. Grup keluarga, teman kerja, pelanggan, tapi satu kontak mencolok di atas daftar. Maya Warung Saung AKP Bayu mengangkat alisnya. Klik. Jendela percakapan terbuka. Pesan-pesan itu jelas bukan antara 2 orang biasa. Panggilan sayang, janji ketemu diam-diam, foto makanan dan selfie malam hari di warung yang sepi. Semakin dibaca, semakin jelas ini hubungan terlarang. Satu pesan terakhir membuat ruangan itu sunyi. Tanggal 18 April, pukul 20.47 malam. Maya, datang jam 9 ya, aku tunggu di tempat biasa. Rudi, oke sayang, aku di sana 15 menit lagi. Dan setelah pesan itu, tak ada lagi aktivitas dari nomor Rudi. Pukul 21.09 tepat, sinyal HP-nya hilang selamanya. Dia hilang malam itu, gumam Bayu pelan. Dan perempuan ini, orang terakhir yang berhubungan dengannya. Sore itu juga, tim bergerak ke warung Saung Keluarga. Lokasinya hanya sekitar 600 meter dari tikungan sungai tempat mayat ditemukan. Warung itu tampak biasa dari luar, dinding bambu, meja kayu panjang, beberapa motor parkir di depan. Tapi begitu masuk, ada suasana aneh. Tenang, tapi tegang. Maya Lestari sedang melayani pelanggan. Usianya sekitar 35 tahun, kulit sawo matang, rambut diikat rapi. Senyumnya tipis, tapi matanya terlihat gelisah saat polisi masuk. Bu Maya? Iya Pak, ada apa ya? Bisa kami ajak bicara sebentar soal kasus orang hilang? Wajah Maya menegang seketika, namun ia mencoba tersenyum. Oh tentu Pak, tapi sebentar saya tutup dulu warungnya. Polisi menunggu. Ketika semua pelanggan sudah pergi, Maya duduk di depan penyidik. Ia menatap meja, jarinya memainkan sendok kecil yang tergeletak. Bu Maya, Ibu kenal dengan seseorang bernama Rudi Hartanto? Pertanyaan itu meluncur lembut, tapi penuh tekanan. Maya berhenti bermain sendok. Matanya menatap kosong ke depan. Kenal, dia sering makan di sini. Sering? Iya, hampir tiap malam. Orangnya sopan, suka bercanda. Apakah hubungan kalian hanya sebatas pelanggan dan penjual? Pertanyaan itu membuat Maya menelan ludah. Ia tertawa kecil, tawa kering tanpa semangat. Ya, saya cuma jualan, Pak. Kalau ngobrol, ya biasa aja. AKP Bayu mengeluarkan selembar print chat dari ponsel Rudi, meletakkannya di meja. Tulisan itu jelas terbaca. Datang jam 9 ya, aku tunggu di tempat biasa. Wajah Maya langsung pucat. Tangan yang memegang sendok tiba-tiba bergetar, dan sendok itu jatuh ke lantai. Ibu, mau jelaskan sesuatu? Dia menunduk, suara lirih keluar. Saya memang dekat sama dia. Tapi saya nggak tahu dia meninggal, Pak. Saya sumpah. Ruangan hening, hanya terdengar detak jam di dinding. Terakhir ibu lihat dia kapan? Malam itu,
tanggal 18. Dia datang, kita ngobrol sebentar di saung belakang. Lalu dia bilang mau keluar ambil telepon dan dia nggak balik lagi. Keterangan Maya dicatat lengkap, tapi bagi AKP Bayu ceritanya terlalu rapi. Semua kalimat terdengar seperti naskah yang sudah dihafal. Dan ada sesuatu lagi yang membuatnya curiga. Tatapan Maya selalu bergerak ke arah pintu belakang warung, seolah takut seseorang muncul dari sana. Ketika salah satu penyidik menanyakan alamat rumahnya, Maya menjawab singkat, "Di belakang warung aja, Pak. Rumah saya nempel di sini." Bayu menatapnya lama. "Boleh kami lihat sebentar?" Maya kaget. "Oh, sekarang?" "Iya, cuman sebentar saja." Rumah itu sederhana. 2 kamar, dapur, dan pintu belakang yang langsung menuju kebun kecil di tepi sungai. Dinding ruang tengah tampak usang, catnya pudar. Tapi ketika mereka masuk ke kamar utama, sesuatu langsung menarik perhatian. Di dinding sebelah ranjang, ada satu bidang persegi sekitar 1 meter yang warnanya berbeda. Catnya lebih cerah, lebih halus, dan masih berbau cat baru. Di lantai, ada bekas gesekan seperti pernah disikat keras. AKP Bayu mendekat, mengusap dinding itu pelan. Permukaannya licin, terlalu baru dibanding dinding lain yang sudah kusam. Ia menatap Maya. "Ibu baru cat kamar ini?" Maya terdiam beberapa detik. "Ah iya Pak, soalnya temboknya kotor kena jamur." "Jamur?" "Iya." "Jamur bentuknya percikan darah?" Perempuan itu langsung kaku. Tangan gemetarnya kembali muncul, matanya menunduk dalam. Bayu menoleh ke timnya. "Segera amankan lokasi, hubungi unit Inavis, ambil sampel cat dinding." Sore menjelang malam, area rumah itu resmi dipasangi garis polisi. Sebuah lampu sorot portabel dipasang di dalam kamar, dan tim forensik mulai bekerja. Mereka menyemprot cairan luminol di dinding dan lantai. Beberapa detik kemudian, titik-titik biru menyala terang di bawah sinar UV. Pola percikan darah. Tidak hanya di dinding, tapi juga di kaki ranjang dan lantai dekat pintu. Pola yang jelas menunjukkan adanya perlawanan dan serangan tajam di ruangan itu. AKP Bayu berdiri memandangi hasilnya dengan wajah kaku. Semua kepingan mulai menyatu. Hubungan terlarang, pertemuan rahasia, bau cat baru, dan kini darah di kamar. Ia menatap keluar jendela yang langsung menghadap sungai. Jarak dari kamar ke air hanya sekitar 200 meter. Dan di sanalah, beberapa hari lalu, tubuh Rudi ditemukan. Malam tanggal 18 April, Bayu bergumam pelan. Dia datang ke warung ini, masuk lewat pintu belakang. Dan sejak malam itu, tidak pernah keluar lagi. Angin malam berhembus dari jendela, membawa bau sungai yang lembab. Di luar, lampu-lampu polisi masih menyala biru dan merah, memantul di air yang tenang. Tapi di dalam rumah itu, keheningan berubah menjadi sesuatu yang berat dan mencekam. "Mulai malam ini," kata Bayu tegas, "Maya Lestari kita jadikan saksi kunci. Dan suaminya kita cari, sekarang juga." Malam itu, nama Andi Saputra resmi masuk ke daftar orang yang dicari. Dia baru kembali dari Kalimantan 2 minggu sebelumnya, dan sejak kematian Rudi, tak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada. Sementara itu di ruang kecil Polres Jombang, AKP Bayu menutup berkas sementara. Di luar, suara jangkrik menggema panjang, dan di dalam pikirannya, satu pertanyaan berputar terus. Bukan lagi siapa korban, tapi siapa yang marah sampai tega membuat mayat menghilang di sungai. Malam itu, langit Jombang berwarna kelabu gelap. Udara lembab, berat, dan penuh tanda tanya. Sebuah rumah kecil di belakang warung saung keluarga kini dipenuhi garis polisi berwarna kuning. Lampu sorot menyorot dinding kamar utama. Tempat cahaya biru dari cairan luminol masih berpendar lembut. Warna biru itu seindah malam, tapi juga sekejam bukti. AKP Bayu berdiri di depan kamar itu, tangannya menyilang di dada. Matanya menatap titik-titik bercahaya di dinding yang membentuk pola tidak beraturan.
pola percikan darah yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan apapun selain kekerasan. Ini bukan tumpahan cat, katanya pelan. Ini perlawanan terakhir seseorang sebelum mati. Di belakangnya, tim Inavis masih sibuk mengumpulkan sampel dari dinding dan lantai. Setiap serpihan plester, setiap tetes yang menempel, disimpan dalam tabung kecil transparan. Mereka bekerja senyap, hanya sesekali terdengar bunyi klik kamera dan bisikan cepat antar petugas. Di ruang tamu, Maya Lestari duduk lemas di kursi plastik, wajahnya pucat pasi. Ia sudah diperiksa selama 2 jam, dan meski tidak ditangkap, tubuhnya tampak gemetar. Setiap kali mendengar suara langkah dari kamar, dia menggigit bibir, seolah takut bukti yang lebih besar akan muncul. AKP Bayu mendekat, menatapnya dalam diam. "Maya," katanya perlahan, "kami menemukan sesuatu di kamar kamu. Kamu mau jujur sekarang, atau kami tunggu bukti forensik yang bicara?" Maya menunduk, bahunya naik turun menahan napas berat. Suara gemetar keluar dari bibirnya. Saya nggak tahu, Pak. Suami saya yang nyuruh cat ulang." Katanya tembok jamuran. Tembok jamuran? Bayu menatap lurus. Kalau jamur, kenapa aromanya seperti besi berkarat? Maya tak menjawab, dan dalam diam itu, kebenaran mulai terasa dekat. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan awal laboratorium datang lebih cepat dari perkiraan. Laporan sementara menunjukkan bercak di dinding dan lantai mengandung hemoglobin manusia. Langkah berikutnya adalah uji DNA untuk memastikan apakah darah itu milik Rudi Hartanto. Sementara menunggu hasil, AKP Bayu memutuskan untuk memperluas penyelidikan. "Temukan suaminya," katanya kepada 2 anggota reskrim. "Namanya Andi Saputra. Dia baru pulang dari Kalimantan pertengahan April. Cek semua catatan bus, kapal, sampai ojek online kalau perlu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dia tidak akan tinggal diam setelah ini." Tim bergerak cepat, dan sore harinya informasi penting muncul. Andi masih berada di Jombang. Dia sempat terlihat 2 hari lalu, membeli cat di toko bangunan dekat pasar. Jenis catnya? Warna hijau muda, persis seperti cat baru di kamar Maya. Petang itu, ketika langit mulai memerah di barat, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah Maya. Maya yang sedang duduk di teras langsung terkejut. Dari mobil keluar 4 petugas, dan di antara mereka, seorang pria berkulit gelap dengan jaket hitam lusuh, membawa helm di tangan. Wajahnya dingin, tapi matanya menatap tajam. Dialah Andi Saputra. "Pak Andi," sapa AKP Bayu perlahan. "Kami ingin bicara sebentar." Andi berdiri diam, pandangannya berpindah cepat dari Bayu ke istrinya. "Bicara soal apa?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Soal Rudi Hartanto." Nama itu keluar seperti peluru, dan seketika, napas Maya tersengal, mata Andi berubah tajam. Keheningan mendadak memenuhi udara. "Apa kamu mau ikut kami ke kantor? Hanya untuk klarifikasi," lanjut Bayu dengan nada tenang. Andi menatap Maya lama, seolah ada percakapan tanpa kata di antara mereka. Lalu akhirnya dia berkata, pelan, "Kalau begitu ayo." Di Polres Jombang, keduanya dipisahkan. 2 ruang berbeda, 2 meja, 2 tim penyidik. Tujuannya jelas, mencari siapa yang lebih dulu retak di bawah tekanan. Di ruang pertama, Maya kembali menangis. Dia mengaku sempat menjalin hubungan dengan Rudi, tapi bersikeras tidak tahu apa-apa soal kematiannya. Menurutnya, Rudi pergi setelah menerima telepon malam itu. Tapi setiap kali ditanya siapa yang menelepon, dia hanya menjawab, "Saya nggak tahu, Pak. Mungkin teman kerjanya." Di ruang sebelah, Andi duduk diam. Wajahnya datar. Rokok di tangannya dibiarkan menyala tapi tak dihisap. Ketika penyidik menanyakan hubungannya dengan Rudi, dia menggeleng. "Saya nggak kenal. Nama itu baru saya dengar dari kalian." Tapi ketika ditunjukkan foto Rudi, tatapannya berubah sepersekian detik. Refleks kecil,
Tapi cukup bagi penyidik berpengalaman untuk tahu ia berbohong. 3 hari kemudian, hasil DNA dari laboratorium datang. Dan hasilnya tidak terbantahkan. Darah yang ditemukan di kamar Maya 100% cocok dengan DNA Rudi Hartanto. Berita itu langsung disampaikan ke tim penyidik malam itu juga. AKP Bayu membuka map laporan, menatap hasil di tangannya dengan ekspresi dingin. Berarti dia dibunuh di kamar ini, katanya datar. Dan setelah itu, jasadnya dibuang ke sungai. Ia memejamkan mata sejenak mengatur napas. Sekarang, kita tahu tempatnya, kita tahu korbannya. Yang kita butuh cuma satu hal, siapa yang melakukannya. Hari berikutnya, 2 penyidik senior kembali memeriksa Andi dan Maya. Keduanya kini resmi ditahan sementara. Tekanan meningkat, terutama pada Andi, karena semua bukti fisik menunjuk ke dirinya. Malam itu ruang interogasi dipenuhi ketegangan. Lampu putih menyorot meja logam, dan di atas meja, satu dokumen disodorkan, hasil uji DNA. Andi membaca, pelan, lalu menatap AKP Bayu. Jadi kalian yakin saya yang bunuh? Kami yakin, kamu tahu apa yang terjadi. Andi menghela napas panjang. Dia bersandar di kursi, memejamkan mata sebentar. Lalu dengan suara berat, ia berkata, saya akan cerita, tapi kalian gak bakal percaya. Cerita itu dimulai dari hal yang tampak biasa. 2 bulan lalu, Andi bekerja di tambang batu bara di Kalimantan. Selama bertahun-tahun, ia pulang hanya 2 kali setahun. Semua uang hasil kerja dikirim ke istrinya di Jombang untuk buka warung kecil. Warung yang akhirnya jadi tempat Maya berkenalan dengan Rudi. Andi mengaku sempat curiga, tapi tak punya bukti. Sampai akhirnya ia memutuskan pulang tanpa kabar, berharap bisa memberi kejutan. Namun yang ia dapat justru kejutan lain. Malam pertama di rumah, anak kecilnya yang baru berusia 4 tahun berkata polos, "Ayah, waktu ayah di Kalimantan, tiap malam ada Om Rudi tidur di sini sama ibu." Dunia Andi runtuh seketika. Dia diam, tak menjawab, hanya menatap kosong. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai retak. Beberapa hari setelah itu, Andi pura-pura bilang ada panggilan kerja mendadak dan harus kembali ke Kalimantan. Dia bahkan minta istrinya mengantarnya ke terminal, bawa tas besar berisi baju kosong. Begitu bus berangkat, dia tidak ikut naik. Dia berputar lewat gang kecil, lalu kembali diam-diam ke rumah, bersembunyi di kebun belakang. Malam itu, tanggal 18 April. Malam yang sama ketika Rudi terakhir kali mengirim pesan. Sekitar pukul 9 malam, Andi melihat dari celah jendela. Rudi datang dengan motor, menepikan kendaraan di samping warung. Maya keluar menyambutnya, tersenyum, dan keduanya masuk lewat pintu belakang. Andi menunggu, dan menunggu. Hingga ia tak tahan lagi. Dari dapur ia melangkah perlahan ke kamar, mendengar suara pelan yang menusuk hatinya seperti pisau. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia dorong perlahan. Dan di sanalah pengkhianatan itu terlihat jelas. Ia berdiri mematung. Dunia seakan berhenti. Dan di kepala satu kalimat berputar. Ini rumahku. Andi melihat ke sisi ranjang. Ada golok dapur pendek yang biasa ia simpan untuk jaga-jaga. Tangannya terulur otomatis. Dan setelah itu, hanya amarah, jeritan, dan darah. Rudi bahkan tidak sempat berteriak keras. Serangan pertama langsung menembus dada. Maya menjerit, tubuhnya gemetar ketakutan. Darah muncrat ke dinding, mengotori ranjang dan lantai. Andi berdiri di sana, napas terengah. Memandangi tubuh yang tergeletak, beberapa detik kemudian dia sadar. Apa yang baru saja dia lakukan tidak bisa diulang. Saya mau menyerahkan diri malam itu juga, katanya dengan suara bergetar. Tapi Maya, dia yang mencegah saya. Menurut pengakuan Andi, Maya panik. Dia menangis, memeluk suaminya sambil memohon. Kalau kamu menyerah, kita berdua hancur. Anak kita nggak punya ayah. Tolong jangan. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah ide keji, menyembunyikan mayat.
Mereka bekerja sampai lewat tengah malam. Rudi dibungkus terpal dan plastik hitam yang biasa dipakai nutup stok beras warung. Batu kali besar di halaman diikat dengan tali nilon untuk pemberat. Sekitar pukul 3 pagi, mereka membawa bungkusan itu pakai gerobak kecil, melewati kebun, lalu mendorongnya ke sungai berantas yang gelap dan tenang. Air menelan semuanya dalam satu percikan pelan. Begitu kisah itu selesai diceritakan, ruangan hening. AKP Bayu menatap Andi lama, tanpa kata. Kemudian ia menekan tombol rekam di alat perekam suara. "Andi Saputra," katanya tenang, "kamu sadar pengakuan ini bisa membuatmu dipenjara seumur hidup?" Andi mengangguk lemah. "Saya tahu, tapi setiap malam saya dengar suaranya. Suara anak saya yang bilang, 'Om Rudi tidur di sini.' Saya nggak tahan, Pak." Bayu menatap catatan di tangannya. Semua potongan cerita cocok dengan bukti di lapangan. Darah di dinding, lokasi pembuangan, waktu kejadian, bahkan warna cat yang baru dibeli. Semuanya sempurna. Dalam arti yang paling gelap. Maya akhirnya juga dipanggil ulang malam itu. Ketika mendengar suaminya sudah mengaku, tubuhnya langsung lemas. Air mata jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia berhenti berbohong. "Iya, Pak, semua benar. Saya takut. Saya cuma nggak mau kehilangan anak saya." Tapi bagi hukum, alasan itu tak menghapus dosa. Ia mungkin tidak menusuk, tapi dialah yang menutupi kebenaran. Dialah yang menyarankan suaminya mengecat ulang dinding, yang menuntun tangan Andi saat mengikat batu ke bungkusan terpal. Pukul 2 dini hari, berita pengakuan itu dikirim ke seluruh tim penyidik. Kasus yang semula misterius kini mulai terbuka seluruhnya. Tapi bagi AKP Bayu, rasa puas itu bercampur getir. Dia menatap foto keluarga kecil yang ditemukan di lemari rumah itu. Andi, Maya, dan anak kecil mereka yang tersenyum polos. Senyum yang sama yang dulu membuat ayahnya kehilangan akal sehat. Kadang, gumam Bayu pelan. Kejahatan terbesar bukan lahir dari kebencian, tapi dari cinta yang disakiti. Di luar, fajar mulai menyingsing. Sungai berantas tampak tenang, seperti tak pernah menelan rahasia siapapun. Tapi di bawah arus itu, masih ada sisa kisah yang mengalir. Kisah cinta, cemburu, dan darah yang tak lagi bisa dihapus, bahkan oleh waktu. Pagi itu, halaman rumah kecil di belakang warung saung keluarga dipenuhi orang. Garis polisi masih membentang, tapi kali ini bukan untuk melarang, melainkan untuk rekonstruksi. Semua sudah siap. Kamera, jaksa, saksi, dan tim dokumentasi. Di antara kerumunan petugas, Andi Saputra berdiri dengan wajah kosong, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya diborgol di depan, kepala sedikit menunduk. Udara Jombang masih dingin ketika AKP Bayu memberi aba-aba. "Baik, kita mulai dari awal. Malam tanggal 18 April. Andi menatap kosong ke arah kamar yang dulu ia cat dengan tangannya sendiri. Kamar yang dulu menjadi tempat tidur keluarga kecilnya, dan kini menjadi tempat dosa terlahir. Rekonstruksi dimulai. Andi diperintahkan berdiri di pintu depan. Posisi tempat ia mengintai malam itu. Di dalam kamar, 2 anggota polisi memerankan Maya dan Rudi sesuai pengakuan. Semua dilakukan dengan presisi. Setiap langkah, setiap arah pandangan, bahkan setiap posisi tubuh dicatat dan difoto. Ketika sampai pada bagian pintu didobrak, suasana mendadak tegang. Andi memejamkan mata sesaat. Tangannya gemetar ketika memegang replika golok yang disiapkan. Bukan karena takut, tapi karena kenangan itu masih terlalu nyata. "Malam itu saya nggak mikir apa-apa, Pak," katanya pelan. "Saya cuma lihat mereka berdua, dan semuanya hilang dari kepala saya." Dia maju 1 langkah, mengayunkan replika ke udara, pelan tapi penuh beban. Setelah itu ia berhenti, ruangan hening, hanya bunyi klik kamera dan desahan napas panjang terdengar. Setelah tahap pembunuhan selesai diperagakan, dilanjutkan bagian paling berat, pembuangan mayat. Andi memperlihatkan bagaimana ia dan Maya membungkus tubuh Rudi dengan plastik dan terpal hitam.
Dia menunjukkan posisi tali, simpulnya, hingga batu yang dipakai pemberat. Semua sesuai dengan bukti yang ditemukan. Lalu, dengan suara pelan, ia menjelaskan, "Kami dorong pakai gerobak warung, lewat belakang rumah, ke arah sungai." Petugas mengikutinya menelusuri jalan setapak kecil di antara kebun pisang. Di ujungnya, terbentang sungai berantas, tenang, tapi menyimpan kebenaran yang sudah diangkat seminggu lalu. "Di sini, Pak," ujar Andi lirih, menunjuk ke satu titik di tepi air. "Di sini saya dorong. Pelan-pelan, biar nggak bunyi keras." Dia menatap sungai itu lama. Angin pagi berhembus lembut, membuat permukaan air bergelombang kecil. "Airnya waktu itu hitam, Pak. Saya pikir." Begitu tenggelam, semuanya selesai. Dia menghela napas panjang. Ternyata, justru mulai dari sini. Rekonstruksi berakhir menjelang siang. Jaksa mencatat semua. Tim dokumentasi mengemas alat. Andi dibawa kembali ke mobil tahanan, sementara Maya hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah penuh air mata. Beberapa warga yang menonton dari jauh berbisik pelan, antara kasihan dan ngeri. Sebagian berkata, kasihan anaknya, sebagian lain berujar, itulah akibat dari pengkhianatan. Dan di tengah bisik-bisik itu, satu hal menjadi jelas. Kebenaran memang telah muncul ke permukaan, tapi tidak ada yang benar-benar menang dalam kisah ini. Hari-hari berikutnya, penyidikan beralih ke tahap administrasi. Semua bukti fisik, termasuk hasil autopsi, DNA, percakapan ponsel, dan hasil rekonstruksi, dijilid rapi dalam berkas perkara setebal hampir 10 cm. Kasus pembunuhan Sungai Berantas kini resmi lengkap untuk diserahkan ke kejaksaan. AKP Bayu duduk di ruangannya malam itu, menatap foto udara lokasi penemuan mayat. Cahaya lampu meja menerangi setumpuk berkas di hadapannya. Ia menulis catatan kecil di margin laporan. Motif utama, cemburu, pengkhianatan, dorongan emosi sesaat. Faktor pendukung, hubungan terlarang, lokasi sepi, peluang spontan. Setelah menulis itu, ia meletakkan pena dan menarik napas panjang. Sudah bertahun-tahun dia menangani kasus pembunuhan, tapi yang satu ini terasa berbeda. Tidak ada perencanaan rumit, tidak ada motif uang. Hanya manusia dengan luka di hatinya sendiri. Di rumah tahanan, hari-hari Andi terasa panjang. Setiap pagi, ia duduk di sudut, menatap kosong ke lantai. Kadang bibirnya bergerak pelan, berdoa, atau mungkin berbicara dengan seseorang yang hanya ada di kepalanya. Sementara Maya ditempatkan di sel terpisah di blok perempuan. Mereka tidak lagi bertemu, tidak diizinkan berbicara, hanya bisa saling mendengar kabar lewat sipir. Namun yang membuat Bayu terpukul adalah laporan kecil dari petugas lapas. Anak pasangan itu, gadis kecil berusia 4 tahun, kini diasuh oleh kakeknya. Setiap minggu, dia dibawa ke halaman luar lapas, memanggil dari jauh, "Ibu, Ayah." Tapi dua orang di balik jeruji hanya bisa menunduk karena tidak punya lagi jawaban untuk dunia. 6 bulan kemudian, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jombang. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, warga, dan mahasiswa hukum memenuhi bangku pengunjung. Di kursi terdakwa, Andi duduk tenang, sementara Maya menunduk dalam, menahan tangis yang sudah kering. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang bahwa terdakwa Andi Saputra pada tanggal 18 April 2023 telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Rudi Hartanto, dengan cara menusukkan senjata tajam berkali-kali ke dada dan perut korban. Suaranya menggema di ruangan. Setiap kata terasa berat, menekan udara. Lalu jaksa beralih ke Maya, bahwa terdakwa Maya Lestari dengan sadar dan sengaja telah membantu menyembunyikan kejahatan tersebut dengan cara membersihkan darah, mengecat ulang dinding kamar, dan turut membuang jasad korban ke sungai. Maya mulai terisak sementara Andi tetap diam. Mata mereka tidak pernah bertemu. Mungkin karena sudah terlalu banyak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Sidang berlangsung selama 3 bulan, dengan total 8 kali agenda, pemeriksaan saksi, pembacaan visum, hingga rekonstruksi ulang di depan hakim. Saksi-saksi dari warga, teman korban, dan ahli forensik bergantian memberi keterangan. Yang paling menggetarkan adalah kesaksian Bu Misnah, perempuan yang pertama kali menemukan terpal hitam di sungai. Dengan suara bergetar, ia berkata di depan majelis hakim, "Saya nggak tahu itu siapa, Pak. Tapi waktu saya lihat bungkusan itu mengapung, hati saya langsung dingin." Ruangan sunyi, bahkan hakim pun menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Ketika giliran Andi berbicara, ia berdiri dengan langkah berat. "Saya tidak ingin membela diri," katanya pelan. "Saya cuma ingin bilang, saya menyesal." Kalimat itu sederhana tapi tulus. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Hanya penyesalan yang nyata. Dari seorang pria yang kehilangan segalanya. Istrinya, anaknya, dan dirinya sendiri. Maya juga diberi kesempatan berbicara. Ia menangis keras kali ini. "Saya salah, Yang Mulia. Saya takut, tapi saya tetap salah. Kalau malam itu saya biarkan dia menyerahkan diri, mungkin semuanya tidak akan begini." Suasana ruang sidang berubah hening. Semua orang menyadari, tidak ada pahlawan dalam kisah ini. Yang ada hanyalah korban. Di semua sisi. Akhirnya, pada sidang putusan, majelis hakim membacakan vonis dengan nada tegas tapi bergetar. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Andi Saputra dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, namun tetap menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun. Dan untuk Maya, menimbang bahwa terdakwa turut serta menyembunyikan kejahatan dan menghilangkan barang bukti, namun memperhatikan bahwa terdakwa masih memiliki anak kecil, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Ketika palu hakim diketuk, Maya menangis terisak. Kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Karena akhirnya semua yang disembunyikan sudah dibuka. Andi hanya menunduk, tidak menangis. Mungkin karena hukuman itu terasa ringan dibanding beban yang ia bawa seumur hidup. Beberapa minggu setelah sidang selesai, AKP Bayu menerima surat kecil dari dalam lapas. Isinya pendek, tulisan tangan rapi milik Andi. "Pak Bayu, terima kasih sudah menyelesaikan kasus ini dengan adil. Saya tidak minta keringanan. Saya hanya minta satu hal. Tolong pastikan anak saya tidak tahu ayahnya pembunuh. Katakan saja saya bekerja jauh. Itu sudah cukup bagi saya untuk tenang." Bayu membaca surat itu berulang kali. Dan sore itu, di tepi sungai berantas yang sama, ia berdiri diam, menatap air yang terus mengalir. Sungai itu tenang, seolah tidak pernah tahu telah menjadi saksi dari cinta, dosa, dan penyesalan manusia. Kadang, gumamnya pelan. Keadilan bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal siapa yang masih punya hati untuk menyesal. Air mengalir pelan, membawa daun-daun kering dan potongan ranting kecil. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang lembut. Dan di langit senja, warna oranye menyelimuti Jombang, menutup kisah yang seharusnya tak pernah terjadi, tapi tetap akan diingat, sebagai tragedi cinta yang berakhir di Sungai Berantas. Beberapa bulan berlalu sejak palu hakim diketuk. Kasus yang sempat mengguncang Jombang kini perlahan tenggelam dari halaman depan surat kabar, tapi tidak dari ingatan orang-orang yang pernah melihatnya dari dekat. Di Dusun Sumberrejo, tempat semua ini bermula, suara air berantas masih sama. Tenang di permukaan, tapi dalam di bawahnya. Setiap pagi, Bu Misnah kembali mendayung perahunya seperti dulu. Ia melewati tikungan yang sama, tempat ia dulu menemukan bungkusan hitam itu. Kini, tempat itu sunyi. Tapi setiap kali air beriak kecil, ia masih merasakan sesuatu menggeliat di dadanya. Rasa dingin yang tak pernah benar-benar hilang. Air nggak pernah bohong, katanya pelan kepada seorang wartawan yang datang menemuinya. Kalau manusia bisa menutup-nutupi, sungai pasti akan buka. Kalimat sederhana,
tapi penuh makna. Sementara itu, di dalam lapas kelas 2 Mojokerto, Andi Saputra menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang kaku. Bangun pukul 5, apel pagi, kerja bengkel, makan siang, dan tidur sore. Ia jarang bicara, jarang tertawa. Namun setiap kali petugas lapas lewat, ia selalu menyapa sopan. Ada satu kebiasaan baru yang muncul. Setiap sore, menjelang maghrib, Andi duduk di pojokan halaman, menulis di buku kecil yang diberikan oleh pembina rohani. Buku itu sudah hampir penuh, isinya campuran antara doa, penyesalan, dan surat-surat yang tak pernah dikirim. "Aku tidak marah lagi," tulisnya di salah satu halaman, "karena kemarahan justru membuat aku kehilangan segalanya. Yang paling menyakitkan bukan ketika aku membunuhnya, tapi ketika aku sadar, aku sudah membunuh diriku sendiri malam itu." Setiap kali selesai menulis, Andi menatap langit jingga di atas tembok lapas. Warna yang sama seperti senja malam ketika ia mendorong gerobak ke sungai. Sampai kini, setiap melihat air mengalir di parit kecil halaman, ia seperti mendengar kembali bunyi blup pelan dari bungkusan berat yang tenggelam malam itu. Sungai Brantas tidak datang ke dalam penjara, tapi bayangannya selalu mengikuti Andi. Di sisi lain, Maya Lestari ditempatkan di blok perempuan. Ia sering membantu di dapur, kadang mengajar narapidana lain membaca Al-Quran. Orang-orang bilang ia berubah, lebih tenang, lebih pasrah. Namun di matanya masih tersisa cahaya sedih yang dalam, seolah setiap kali menutup mata, ia masih melihat suaminya dengan tangan berlumur darah. Dalam sebuah sesi konseling, psikolog lapas bertanya pelan, "Kalau kamu bisa kembali ke malam itu, apa yang akan kamu ubah?" Maya menatap kosong, lalu menjawab lirih, "Aku akan biarkan dia menyerahkan diri. Aku akan biarkan semuanya terbuka malam itu. Karena yang kami tutup justru menghancurkan semuanya." Setelah itu, ia terdiam lama. Air mata jatuh, tapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia benar-benar paham bahwa menutupi dosa hanya membuatnya tumbuh lebih besar. Anak mereka, Nadia, kini tinggal bersama kakeknya di desa lain. Gadis kecil itu tumbuh tanpa tahu kebenaran penuh tentang orang tuanya. Setiap kali kakeknya ditanya, "Ayah dan ibu kemana?" Jawabannya selalu sama. Ayah kerja jauh, ibu lagi sakit, dirawat di tempat yang aman. Kadang Nadia menulis surat kecil, dengan huruf miring-miring khas anak-anak TK. Beberapa kali surat itu dikirim lewat petugas sosial ke lapas. "Ayah, kapan pulang? Aku udah bisa baca doa makan. Ibu, aku rindu. Aku simpan boneka yang ibu belikan waktu itu." Petugas lapas kadang membaca surat itu pelan sebelum menyerahkannya, karena mereka tahu surat itu lebih tajam dari pisau manapun. Ketika Andi membacanya, ia hanya bisa menunduk, dan air matanya jatuh di kertas lusuh itu tanpa suara. Di luar penjara, wartawan kriminal lokal sempat menulis ulang kisah ini untuk edisi akhir tahun. Artikel itu berjudul, "Cinta, Cemburu, dan Sungai yang Tak Pernah Tidur." Tulisan itu membuka kembali luka lama, tapi juga menjadi pengingat bahwa tragedi terbesar sering lahir dari hal yang paling manusiawi, cinta dan pengkhianatan. Artikel itu viral di media sosial, tapi di kolom komentar, sebagian besar orang tidak menyalahkan siapapun. Ada yang menulis, "Andi memang bersalah, tapi coba bayangkan jika kamu berada di posisinya." Yang lain menjawab, pengkhianatan itu bukan alasan untuk membunuh, tapi manusia memang rapuh kalau sudah cinta. Komentar-komentar itu seperti dua sisi sungai, satu deras, satu tenang, tapi keduanya mengalir ke arah yang sama, menuju pertanyaan yang tak pernah benar-benar punya jawaban. Di bulan Ramadan tahun berikutnya, lapas mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Andi dan Maya dipertemukan sebentar di aula besar dalam suasana formal dan diawasi petugas.
Mereka duduk berseberangan, tidak bicara, hanya saling menatap. Beberapa detik yang panjang terasa seperti satu dekade. Andi akhirnya membuka suara, lirih. "Kamu sehat?" Maya mengangguk. "Anak kita baik-baik aja," katanya pelan. "Dia masih suka tanya tentang kamu." Andi menunduk, menahan napas. Ia ingin berkata banyak, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Akhirnya yang keluar hanya satu kalimat pendek. "Maaf." Maya menatapnya lama, senyumnya tipis tapi tulus. "Kalau waktu bisa diulang, aku nggak mau ketemu Rudi. Aku cuma mau punya sore yang biasa, duduk di teras masak mie, dan lihat kamu pulang dari kerja." Air mata jatuh di antara mereka, dan mungkin untuk pertama kalinya, dua orang yang hancur itu benar-benar memaafkan satu sama lain. Setelah acara selesai, petugas membawa mereka kembali ke blok masing-masing. Dan malam itu, entah kenapa, langit Jombang turun hujan deras. Air mengalir deras ke selokan, menuju sungai yang sama, Brantas, yang diam tapi selalu mendengarkan. Hujan itu terdengar seperti doa, seperti bisikan dari sesuatu yang lebih besar dari manusia. Mungkin alam punya caranya sendiri untuk menenangkan hati yang terluka. Beberapa tahun kemudian, Andi mendapat pengurangan masa tahanan karena perilakunya baik. Ketika akhirnya bebas bersyarat, rambutnya sudah memutih sebagian dan wajahnya lebih tenang. Ia tidak kembali ke rumah lamanya, karena di sana hanya ada kenangan dan luka. Ia memilih bekerja di pesantren kecil di daerah Ngawi, membantu memperbaiki bangunan dan mengurus kebun. Tak banyak orang tahu siapa dia, dan ia tidak pernah mencoba menjelaskan. Setiap sore, setelah salat Ashar, ia duduk di tepi kolam pesantren, melihat air mengalir dari pipa bambu kecil, dan di wajahnya ada senyum tipis yang dulu hilang. Kadang, di udara yang sejuk itu, ia berbisik pelan, "Sungai sudah mengampuni. Sekarang tinggal aku yang harus belajar mengampuni diriku sendiri." Sementara Maya, setelah menjalani hukumannya, kembali ke desa asal orang tuanya di Mojokerto. Ia memulai hidup baru sebagai penjahit rumahan. Tidak banyak bicara, tapi setiap jahitan yang ia buat terasa seperti doa. Doa untuk menutup luka, bukan hanya di kain, tapi juga di hati. Ia tidak pernah lagi membuka warung. Katanya, "Aku tidak mau lagi menunggu siapapun datang malam-malam." Namun setiap kali lewat sungai, ia selalu berhenti sejenak, menatap air yang berkilau diterpa matahari sore. Air itu bergerak tenang, membawa dedaunan, seolah mengingatkan bahwa waktu memang selalu berjalan, dan tak ada dosa yang bisa disembunyikan selamanya. Cerita mereka berakhir di tempat yang sama seperti dimulai, di tepi sungai Brantas. Airnya masih mengalir, masih berputar melewati batu dan akar, masih menjadi saksi dari rahasia yang dulu ditenggelamkan manusia. Namun kali ini tidak ada bau busuk, tidak ada darah, tidak ada jeritan. Hanya suara alam yang lembut. Dan mungkin di antara suara itu ada doa dari seseorang yang pernah kehilangan segalanya, tapi masih berharap bisa dimaafkan. "Air tidak pernah berhenti," kata Bu Misnah suatu pagi sambil menatap matahari yang naik perlahan dari balik kabut. Air selalu membawa pergi yang kotor dan menyisakan yang bersih di atas permukaan. Begitulah hidup dan begitulah akhir dari kisah ini, tentang cinta yang berubah jadi amarah, tentang dosa yang akhirnya diakui, dan tentang sungai yang tak pernah tidur karena di dalam diamnya ia terus mengingat segalanya.